Pada kesempatan ini, kita belajar sejarah singkat lahirnya aliran filsafat Stoikisme dan inti ajarannya bagi kehidupan manusia. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia barat. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada karakter, kebajikan, dan penguasaan diri. Sejarah pendirian Stoikisme. Stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium sekitar tahun 300 sebelum Masehi di kota Athena. Zeno lahir di Citium, Kition, di Pulau Siprus. Menurut tradisi, setelah kapalnya karam dan ia kehilangan harta bendanya, ia mulai mempelajari filsafat. Setelah berguru kepada beberapa filsuf, ia mulai mengajar di sebuah serambi beratap di Athena yang disebut Stoa Poikile, serambi bergambar. Dari nama tempat inilah muncul istilah Stoikisme. Setelah Zeno wafat, ajarannya diteruskan oleh beberapa tokoh penting seperti Kleantes, Chrysippus, yang menyusun ajaran Stoikisme secara sistematis. Pada zaman Romawi, Stoikisme berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Inti ajaran Stoikisme. 1. Kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Stoikisme mengajarkan bahwa kekayaan, kesehatan, jabatan, dan popularitas bukanlah sumber kebahagiaan. Yang terpenting adalah hidup dalam kebajikan, bijaksana, adil, berani, dan mampu mengendalikan diri. 2. Bedakan apa yang dapat dan tidak dapat dikendalikan. Manusia hanya dapat mengendalikan pikiran, sikap, keputusan, dan tindakannya sendiri. Hal-hal seperti cuaca, pendapat orang lain, penyakit, atau kematian berada di luar kendali kita. Karena itu, jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal tersebut. 3. Hidup selaras dengan alam dan akal budi. Menurut Stoikisme, alam semesta memiliki keteraturan. Manusia akan hidup baik jika menggunakan akal sehat dan menerima kenyataan sebagaimana adanya. 4. Mengendalikan emosi. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi tanpa perasaan, tetapi agar emosi tidak menguasai akal. Kemarahan, ketakutan, dan keserakahan perlu diarahkan dengan kebijaksanaan. 5. Menerima keadaan dengan lapang dada. Kesulitan dipandang sebagai kesempatan untuk membentuk karakter. Seseorang tidak dapat selalu memilih apa yang terjadi, tetapi dapat memilih bagaimana meresponsnya. 4. Kebajikan utama Stoikisme. Kebijaksanaan, wisdom, mengambil keputusan yang benar. Keberanian, courage, tetap teguh menghadapi penderitaan dan tantangan. Keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan benar. Penguasaan diri, temperance, mampu mengendalikan keinginan dan hawa nafsu. Pengaruh Stoikisme. Stoikisme memengaruhi filsafat barat, etika, psikologi modern, khususnya terapi perilaku kognitif atau CBT, kepemimpinan, dan pengembangan karakter. Banyak pemimpin, atlet, dan profesional mempelajari prinsip-prinsip Stoik untuk menghadapi tekanan hidup. Catatan dari sudut pandang Kristen. Meskipun Stoikisme memiliki nilai-nilai seperti disiplin, penguasaan diri, dan ketabahan yang sering dipandang positif, terdapat perbedaan mendasar dengan iman Kristen. Stoikisme menekankan kemampuan manusia menguasai diri melalui akal dan kebajikan, sedangkan kekristenan mengajarkan bahwa manusia membutuhkan anugerah Allah dan pertolongan Roh Kudus untuk hidup benar. Selain itu, orang Kristen menaruh pengharapan kepada Allah yang pribadi, bukan sekadar menerima nasib atau tatanan alam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau konten ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan share, agar bermanfaat juga untuk orang lain. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.